Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Amalia, NIM 3516106. Di sini saya akan mereview film yang berjudul To The Bone. Film To The Bone ini disutradarai oleh Martin Mackson dengan pemeran utamanya itu ada Lily Collins sebagai Ellen. Di sini juga ada pemeran dokter psikolog. Dokter psikolognya itu namanya Dokter Beckham. Jadi ceritanya itu si Ellen ini itu merupakan anak yang menderita anoreksia. Anoreksia ini adalah gangguan makan yang menyebabkan seseorang terobsesi dengan berat badannya. Jadi orang-orang yang menderita anoreksia ini akan menjaga tubuhnya sampai nggak bisa makan, atau setelah makan itu makanannya akan dimutahkan atau dikeluarkan lagi. Terus juga ada yang melakukan olahraga berat. Jadi olahraganya itu sangat berat, seperti kayak misalnya lari berkilo-kilometer seperti itu, sampai tubuhnya itu sangat kelelahan. Jadi mereka itu beranggapan saya harus membakar kalori yang sudah masuk ke tubuh saya dengan cara olahraga yang berjam-jam, olahraga berat gitu. Lalu Ellen ini itu berasal dari keluarga yang ya bisa dikatakan cukup berantakan ya. Ibunya itu merupakan lesbian, terus bapaknya atau ayahnya itu sibuk dengan pekerjaannya. Jadi ibu dan ayahnya ini sudah lama bercerai, dan ibunya ini sudah memiliki pasangan perempuannya karena ibunya itu lesbian. Terus ayahnya juga sudah menikah lagi dan memiliki anak tiri. Jadi Ellen ini sekarang tinggal dengan keluarga ayahnya, dengan ibu tirinya dan saudara tirinya. Jadi suatu ketika ibu tirinya ini itu, karena ibu tirinya selalu perhatian dengan penampilan atau postur tubuh si Ellen ini, ibu tirinya ini khawatir kalau ada gangguan pada Ellen. Jadi si ibu tirinya ini mengajak Ellen ke tempat psikolog, dan psikolog ini bernama Dokter Beckham. Jadi setelah dibawa ke Dokter Beckham ini, tadinya itu Ellen tidak mau ke dokter, karena ia merasa dirinya itu biasa-biasa saja dan dirinya itu sehat-sehat saja, karena tidak ada keluhan yang dirasakan. Lalu setelah dibujuk sama ibu tirinya, lalu Ellen pun mau dengan sangat terpaksa ke dokter psikolog tersebut. Di sini Dokter Beckham mendefinisikan sebagai Ellen itu memiliki penyakit atau gangguan anoreksia
Ya, jadi setelah berbincang-bincang atau terus diperiksa oleh dokter Beckham, itu si Ellen disarankan untuk pergi ke rumah terapi yang dimiliki oleh dokter Beckham. Di sana itu berarti di cerita itu ada 5 orang perempuan, itu termasuk dengan Eileen, itu ada 5 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Jadi di sana itu mereka semua itu saling mendukung satu sama lain. Jadi mereka semua itu penderita anoreksia. Peraturan di sana itu ada seperti tidak boleh menyebutkan angka berapapun angka dalam kalori, misalnya kalori ini 500 gram atau 500 berapa gitu, tidak boleh menyebutkan tentang kalori-kalori, tidak boleh membahas tentang kalori. Lalu saat jam makan itu mereka disuruh di tempat makan itu selama 30 menit tidak boleh pergi dulu walaupun makanannya sudah habis. Jadi setelah 30 menit terus mereka disuruh ke kamarnya masing-masing dan kamarnya itu dikunci selama 30 menit. Jadi tidak boleh ke kamar mandi. Tidak boleh untuk memutahkan makanannya. Jadi peraturan 30 menit tadi itu 30 menit dikunci atau 30 menit di meja makan itu supaya mereka itu tidak memutahkan kembali makanan yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Sampai ada salah satu dari mereka itu ada yang menyimpan sisa makanan yang keluar dari mulutnya itu di bawah ranjang tidurnya. Karena menurut mereka sama-sama mengidap anoreksia, jadi mereka saling menguatkan satu sama lain, saling memberikan dukungan satu sama lain, sehingga Eileen yang tadinya itu tidak bersemangat jadi bersemangat gitu. Tadinya itu Eileen itu tidak mau kalau di tempat terapi itu, karena ia menganggap dirinya itu baik-baik saja dan tidak ada keluhan yang dia rasakan. Jadi David Beckham ini memberikan juga terapi buat Ellen dengan keluarganya. Jadi keluarganya itu dikumpulkan untuk diskusi tentang Eileen ini. Akan tetapi yang tidak datang hanya ayahnya saja, karena menurut ibu tirinya itu sibuk dengan pekerjaannya, masih bekerja gitu. Setelah itu di dalam terapi keluarga ini mereka malah saling saling menyalahkan satu sama lain. Jadi ini semua membuat Eileen bukan tambah baik, malah tambah memburuk. Dan setelah terapi keluarga itu bersama keluarganya itu selesai, Dr. Beckham berbicara pribadi kepada Eileen, dan Dr. Beckham mengusulkan bagaimana kalau Eileen itu berganti nama. Tadinya Eileen tidak mau karena mungkin mengurus nama secara negaranya itu susah. Jadi Dr. Beckham menyarankan tidak usah diurus secara negara, tapi cukup nama panggilan saja yang berubah. Jadi
Dokter Beckham menyarankan namanya itu berubah menjadi Ellie. Setelah namanya diubah menjadi Ellie, Elin ini atau sekarang Ellie ini sudah menjadi kepribadian yang baru. Lalu ia juga dekat dengan salah satu laki-laki yang ada di rumah terapi tersebut. Mereka menjadi dekat, semakin dekat, dan sempat makan malam bersama, walaupun makanannya itu dimutahkan lagi. Jadi walaupun sudah menjadi pribadi yang lebih bahagia, tapi anoreksia yang dia alami itu belum sembuh. Lalu suatu ketika si Dokter Beckham ini memberikan terapi untuk semua pasien yang ada di rumah terapinya. Jadi Dokter Beckham mengajak mereka semua pergi ke suatu tempat yang ada teknologi membuat hujan buatan. Jadi mereka semua diajak ke tempat di mana terdapat seperti hujan buatan. Jadi mereka diajak untuk menikmati hujan buatan tersebut dengan beranggapan itu hujan sungguhan, dan mereka diajarkan bahwa kehidupan itu atau kehidupan yang mereka jalani itu sangat indah dan nikmat untuk dijalani oleh mereka sendiri. Jadi dokter Beckham ini memberikan motivasi seperti itu. Lalu singkat cerita, salah satu orang yang ada di rumah terapi tersebut ada yang sedang hamil. Terus juga ada yang sampai mengalami gangguan anoreksia itu yang sudah parah, sampai dipasang selang untuk makannya itu pakai selang. Lalu yang ibu hamil ini yang sedang mengandung ini itu suatu malam meminum seperti obat pencahar atau obat penguras perut. Jadi ia itu meminum obat pencahar agar makanan yang ia makan atau isi perutnya itu keluar semua. Akan tetapi itu malah membuat kandungannya itu jadi keguguran. Dan setelah melihat itu, Elin seperti kesal gitu sama Dokter Beckham. Dokter Beckham hanya bisa bilang bahwa hidup ini indah, hidup ini gampang, hidup ini sangat mengasihkan. Tapi nyatanya yang Elin rasakan itu berbeda. Setelah itu, karena si Elin ini marah, jadi ia pergi dari rumah terapi tersebut dan menghubungi ibunya untuk pergi ke sana, dan dia tinggal di rumah ibunya tersebut. Akan tetapi rumahnya itu Elin dipisahkan oleh rumah ibunya. Elin itu tidur di sebuah seperti tenda gitu. Jadi setelah makan malam, ibunya itu pergi ke kamarnya atau ke tenda si Elin itu tidur. Lalu ibunya itu seperti menyalahkan dirinya sendiri karena dulunya
saat Elin masih bayi itu Elin itu jarang meminum ASINya, dan ibunya itu jarang menggendong Elin. Jadi ibunya ingin memberikan perhatian seperti itu pada saat sekarang. Jadi seperti memberikan ASINya, menggendong, menina bubukannya gitu. Tapi Elin tadinya itu tidak setuju. Akan tetapi melihat ibunya yang seperti menyalahkan dirinya, Elin berubah pikiran, jadi ia mau meminum ASI ibunya dan digendong oleh ibunya. Lalu setelah itu ibunya pergi dari tendanya, lalu si Elin keluar dari tendanya dan seperti berjalan terus mendaki bukit, dan di sana tiba-tiba si Elin itu pingsan. Dan ya setelah di dalam pingsannya tersebut, Elin bermimpi bertemu dengan Lucky di salah satu pohon yang rindang, dan di sana ia makan coklat. Kehidupannya sepertinya bahagia gitu. Lalu si Lucky berkata, Lucky itu tanya, apakah kehidupanmu sekarang ini sudah bahagia? Dan Lucky ini menyarankan, coba kamu lihat ke bawah, lihat dirimu sekarang, lihat dirimu yang kurus kering sekarang. Setelah Elin setelah Elin melihat dirinya yang sekarang yang sangat kurus sekali, ia menjadi sadar bahwa penampilan dirinya itu sudah sangat parah. Setelah bangun dari mimpinya tersebut, Elin tersadar dan Elin langsung menuju ke rumah ibu tirinya. Di sana ia langsung memeluk ibu tirinya dan saudari tirinya tersebut. Dan setelah itu Elin juga tersadar dan ia mau memperbaiki postur tubuhnya tersebut yang kurus dengan mau ke rumah terapi tersebut lagi. Ya, jadi kesimpulannya dari film To The Bone ini, Elin itu seorang remaja yang mengidap anoreksia atau gangguan makan karena disebabkan mungkin Elin kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya itu sudah bercerai. Lalu ia sampai tidak mau makan, dan jika makan ia akan memutahkannya, dan ia juga melakukan olahraga seperti sit up itu. Sebelum tidur biasanya dia sit up itu sampai tulang punggungnya ini sampai kelihatan, karena sit upnya itu terlalu banyak. Lalu di dalam film To The Bone ini menggunakan pendekatan yang saya pahami, ada pendekatan
ya pendekatan multiple family therapy, di mana pendekatan ini menggunakan gabungan antara terapi keluarga dengan kelompok. Jadi seperti terapis yang tadi mengundang keluarganya untuk mengikuti terapi. Lalu ada dukungan dari keluarganya setelah hampir endingnya tadi, ada dukungan dari keluarganya yang mau si Eileen ini sembuh. Lalu dengan kelompok, jadi di dalam terapi ini itu kan tidak hanya satu orang, tapi ada 6 orang. Jadi mereka ramai-ramai saling mendukung satu sama lain. Ya seperti itu. Ya, jadi menurut saya kekurangan dari film To The Bone ini itu tidak ada tampilan atau adegan di mana Eileen ini sudah menjalani terapi dengan sungguh-sungguh, atau setelah Eileen ini sudah sembuh itu tidak ada adegan itu. Menurut saya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak atau salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.